kain warna putih itu tapi sudah kotor ya. Itu ada 3 dikurung di dalam kamar tersebut melakukan ritual yang aneh-aneh seperti itu, yang gara-gara membaca buku mungkin dari primbon atau buku lainnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu untuk kita semua. Jadi untuk kisah kali ini saya akan menceritakan kisah misteri atau kisah yang penuh dengan sesuatu yang tidak masuk akal yang dialami, sebut saja namanya Lapeno ya. Jadi Mas Lapeno itu berasal dari Pulau Jawa yang ada di bagian tengah ya. Jadi singkat cerita, Mas Lapeno itu pergi ke salah satu pasar yang ada di Pulau Jawa. Kemudian dia ketemu dengan orang yang jualan buku. Jadi orang jualan buku itu berbagai macam buku yang dijual, mulai ada kalender, juga ada primbon Jawa, juga ada buku tentang seputar Jawa seperti itu. Jadi kemudian Mas Lapeno itu beli 3 buku untuk dibawa pulang. Rencananya cuma mau pengen untuk membaca atau untuk menambah wawasan tersebut. Singkat cerita, sampainya di rumah, jadi buku-buku semua itu dipelajari dan dibaca semua, atau mengurung diri di dalam kamar. Jadi keluarganya itu tidak tahu apa yang dilakukan di dalam kamar. Jadi setiap makan siang diketok-ketok kamarnya itu oleh orang tuanya, juga tidak mau membuka kamarnya. Jadi katanya alasan sibuk, lagi belajar katanya seperti itu. Jadi ketika sudah berjalan 4 bulan, keluarganya mengetahui kalau anaknya tersebut itu setiap hari itu puasa terus, tidak tahu dan tidak pernah bercerita kalau ternyata Mas Lapeno itu mempelajari ilmu Jawa, ibaratnya itu berguru, tanpa panduan orang lain dan tanpa bimbingan orang lain. Dia mendalami atau tirakat tersebut, melakukan ritual-ritual tersebut, mengikuti atau menafsirkan sendiri isi dalam buku tersebut yang seharga 10.000 itu ya. Jadi akhirnya setelah sampai 5 bulan itu, Mas Lapeno itu sering pergi ke pinggir kampung atau ke daerah-daerah tempat gua atau melakukan semedi lah istilahnya seperti itu. Keluarganya itu menasihati Mas Lapeno itu marah-marah, ngamuk-ngamuk ya. Jadi sudah tidak bisa dikontrol. Yang awalnya dulu Mas Lapeno itu orangnya pendiam, sopan, santun, ramah, tamah kepada siapapun yang ditemui di kampungnya tersebut. Jadi menurut warga di kampungnya tersebut itu, Mas Lapeno itu terkenal dengan orang yang lemah lembut, ramah tamah ya, sebelum dia melakukan ritual-ritual yang tanpa guru tersebut ya. Jadi akhirnya sudah sampai 1 tahun ritualnya tersebut, akhirnya gejala-gejalanya itu sudah mulai muncul. Jadi di rumah Mas Lapeno itu sering mengamuk, sering memecahkan perabotan rumah tangga milik kedua orang tuanya tersebut ya. Jadi mulai piring, gelas itu semua sering dibantingi, sering dihancurkan, seperti panci untuk masak saja itu juga sering diamuk. Jadi kamarnya itu juga diamuk sampai lepas pintu kamarnya itu. Ketika ditegur atau disuruh membantu orang tuanya itu pasti mengamuk-ngamuk. Yang dulu awalnya orangnya itu rajin pergi ke sawah membantu orang tuanya mencari rumput, berladang dan lain-lainnya, itu orangnya Mas Lapeno itu termasuk orang yang patuh kepada orang tuanya. Tapi setelah dia mendalami ilmu tersebut yang tanpa guru atau berguru tanpa guru ibaratnya seperti itu, dia
sudah mengalami depresi atau mengalami gangguan kejiwaan. Setelah 2 tahun itu Mas Lapeno itu sudah kehilangan jati dirinya, kehilangan siapa dirinya, sudah lupa sama dirinya. Jadi sudah menjadi ODGJ atau orang yang mengalami gangguan jiwa. Jadi akhirnya membuat keluarga besar Mas Lapeno itu sampai bingung gimana cara menyembuhkannya ya. Jadi ketika itu didatangkan orang pintar itu, semua kamar Mas Lapeno itu digeledah ya. Digeledah itu ternyata ditemukan mulai bunga, kemenyan, dan mulai ada juga sebuah kain yang seperti sobekan kain panjang itu, kain warna putih itu tapi sudah kotor ya. Itu ada 3 di situ yang dibungkus dengan daun jati yang sudah mengering seperti itu. Jadi menurut cerita dari keluarga Mas Lapeno itu mengatakan kepada saya bahwa Mas Lapeno selama mengurung di dalam kamar tersebut melakukan ritual yang aneh-aneh seperti itu, yang gara-gara membaca buku mungkin dari primbon atau buku lainnya ya, karena di situ bukunya sudah tidak ditemukan. Karena selain mempelajari buku itu di dalam kamar, dia sering pergi ke gua di pinggir desa kampungnya tersebut ya. Jadi saya juga sempat mendatangi guanya tersebut, dan di sana juga sudah tidak ada buku, mungkin sudah dibuang atau sudah dimakan rayap, mungkin sudah tidak ada ya. Jadi yang jelas menurut kakaknya Mas Lapeno juga mengatakan bahwa Mas Lapeno itu yang benar-benar mempelajari ilmu Jawa tanpa guru, ibaratnya seperti itu. Akhirnya dia itu mungkin salah melakukan ritual atau gimana, atau salah gimana, kita juga tidak tahu. Yang intinya setelah mempelajari buku-buku tersebut atau melakukan tirakat-tirakat tersebut, akhirnya Mas Lapeno itu mengalami gangguan jiwa atau depresi atau sudah stres lah ibaratnya seperti itu, dan efeknya itu mengamuk ya. Jadi sempat juga Mas Lapeno itu sempat juga diikat di dalam rumah, sempat kakinya juga diikat dengan rantai, kaki dan tangannya seperti itu ya, karena mengamuk. Jadi orang yang terdekat di rumah tersebut itu tidak luput dari amukan Mas Lapeno. Jadi pernah juga memukul kakaknya itu sampai pingsan ya, karena kekuatannya Mas Lapeno itu sudah berbeda jauh dari zaman dulu. Jadi pernah satu lingkungan tersebut itu sempat memegangi Mas Lapeno itu sampai tidak kuat ya, ibaratnya dipegang oleh 5 orang 6 orang itu tidak mampu ya. Padahal Mas Lapeno itu tubuhnya bukan yang besar, itu termasuk orang yang agak kecil, agak kurus ya, karena sering melakukan puasa, hampir 2 tahun itu melakukan puasa dan melakukan tirakat atau ritual-ritual aneh ya. Akhirnya Mas Lapeno itu terjerat dengan sesuatu ilmu itu sudah masuk ke dalam jiwa dan raganya, tapi dalam jiwanya itu atau raganya itu belum bisa menerima sepenuhnya seperti itu. Akhirnya berbenturan dengan dirinya Mas Lapeno, dengan sesuatu yang dipelajari tersebut, akhirnya berbenturan, dan akhirnya dalam pikirannya itu tidak mampu atau tidak bisa membawa beban, dan akibatnya Mas Lapeno akhirnya mengalami gangguan jiwa ya. Carikan orang dari kampung sebelahnya atau kabupaten sebelahnya tersebut di daerah Mas Lapeno itu akhirnya sembuh. Menurut kakaknya Mas Lapeno itu menceritakan waktu proses penyembuhan itu membutuhkan waktu 6 bulan lamanya, karena Mas Lapeno itu sudah seperti orang yang sudah kehilangan atau sudah tidak mengenal dirinya sendiri ya. Jadi yang ada itu cuma pengen mengamuk dan mengamuk, jadi sudah tidak bisa terkontrol lagi. Jadi ketika saya datang langsung ke kampungnya Mas Lapeno itu juga warga sekitar menceritakan, jadi selain Mas Lapeno
di beberapa tahun sekitar tahun 90-an juga di kampung sebelah tersebut juga ada orang yang seperti itu, mendalami ilmu tanpa guru, berguru tanpa guru, akhirnya tersesat. Kejadian ini tidak hanya dialami Mas Lapeno ya, seperti itu. Mas Lapeno itu orang dari Pulau Jawa bagian tengah. Mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan kampungnya dan di mana lokasinya karena permintaan keluarga. Jadi teman saya itu tahu kalau channel saya itu menceritakan tentang seputar tanah Jawa dan seputar misteri-misteri tersebut. Akhirnya dia berkata bahwa di kampung sebelahnya tersebut ada orang yang mendalami ilmu tanpa guru. Akhirnya saya diajak ke kampungnya Mas Lapeno tersebut. Dan Mas Lapeno posisi sekarang itu sudah sembuh total ya, dan sekarang sudah pergi bekerja ke luar Jawa ya. Dalam cerita ini yang saya ceritakan ini bisa dijadikan buat pelajaran buat teman-teman khususnya yang ada di Pulau Jawa dan juga di Nusantara, bahwa ketika kita mendalami sesuatu ilmu tentang kebatinan dan lain-lainnya, itu sebaiknya itu mencari orang yang tahu, atau supaya ada rujukan atau ada pengarahan seperti itu, supaya kita itu tidak kesasar dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang dialami Mas Lapeno. Jadi kejadian-kejadian ini tidak hanya di Jawa, jadi di Bali juga pernah ada di tahun 2002. Ketika saya masih di Bali juga pernah mendengar cerita itu, ketika ada saudara teman saya yang ada di Bali menceritakan ketika keponakannya itu mendalami sesuatu ilmu yang tanpa panduan orang, atau berguru tanpa guru, berguru pada diri sendiri seperti itu ya, akhirnya kejadiannya tidak jauh-jauh beda yang dialami oleh Mas Lapeno. Jadi sebenarnya kejadian-kejadian itu tidak hanya di Jawa, di Bali, bahkan di seluruh Nusantara itu banyak orang yang melakukan seperti itu. Ketika mau pengen punya ilmu, pengen punya kebatinan itu tidak mau cari guru, belajar dari buku sendiri, melakukan ritual sendiri, akhirnya kesasar di bawah alam sadarnya, hilang seperti itu, seperti yang dialami oleh Mas Lapeno. Jadi semoga konten saya ini bermanfaat buat generasi muda. Jangan sampai itu terjadi pada kalian ya, seperti itu pesan yang disampaikan oleh keluarga besar atau orang tua atau kakak kandung dari Mas Lapeno tersebut, berpesan jangan sampai itu kejadian-kejadian yang dialami keluarganya tersebut dialami oleh orang lain. Jadi sesuatu ilmu itu memang bisa dipelajari, tapi kita itu harus ada yang mengontrol, ada yang mengarahkan, ada tata caranya seperti itu. Jadi harus butuh proses, tidak hanya kita langsung melakukan puasa tersebut kita mendapatkan ilmu, atau kita semai di dalam gua tersebut kita dapat ilmu. Jadi tidak semudah seperti itu, ada prosesnya. Jadi ada urut-urutannya, ada tingkat-tingkatannya seperti itu. Mungkin teman-teman yang sudah paham sudah tidak asing lagi ya. Jadi cukup sekian konten saya, semoga bermanfaat. Jika ada salah kata dalam penyebutan atau menyinggung perasaan penonton itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, salam budaya Nusantara.